Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kabarnya baik ya. Saya harapkan kabarnya anak-anak semua baik semua dan semuanya sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran pada kali ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan ditirukan doa dari saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, kita akan memulai pelajaran. Pelajarannya adalah meneruskan pelajaran yang kemarin. Kemarin masih ingat pelajarannya apa? Ya, kemarin pelajarannya adalah kita membaca surat At-Tin. Untuk kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian nanti diharapkan mampu untuk mengartikan surat At-Tin. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan isi kandungan dari surat At-Tin. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu kalian nanti diharapkan mampu untuk menghafal surat At-Tin. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3. Oke, sudah siap semua ya? Oke, untuk yang pertama kita coba ulang membaca surat At-Tin yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Yang surat At-Tin tertera di sini, kita baca bersama-sama. Oke, kita baca ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, itu bacaan surat At-Tin seperti yang sudah tertera pada dinding ini. Selanjutnya kita akan coba mengartikan dan juga menjelaskan isi kandungan surat At-Tin per ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ayat pertama, wattini wazzaitun. Artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Isi kandungan ayat pertama ini adalah sebagai kinayah atau ungkapan. Jadi At-Tin ini mewakili dari kota Damaskus, dan Az-Zaitun atau buah zaitun itu mewakili dari Baitul Maqdis. Untuk kota Damaskus ini sebagai tempat diutusnya Nabi Nuh. Sementara untuk Baitul Maqdis ini sebagai tempat diutusnya Nabi Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berjanji demi kota Damaskus dan juga demi Baitul Maqdis. Itu yang ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yaitu waturi sinin, dan demi Bukit Sinai.
Kalian tahu Bukit Sinai itu apa? Bukit Sinai itu adalah tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu yang pertama. Itu di Bukit Sinai. Jadi kalau ayat pertama tadi adalah Gusti Allah itu berjanji demi Damaskus dan demi Baitul Maqdis. Ayat yang kedua ini adalah demi Bukit Sinai. Kemudian ayat yang ketiga yaitu wahadzal baladil amin, dan demi kota Mekah yang aman ini. Kalian tahu kota Mekah? Nah, tentunya tahu ya, kota Mekah itu adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Termasuk juga tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, itu juga di kota Mekah. Jadi dari ayat 1 sampai 3 ini bisa kita ambil singkatnya bahwa Gusti Allah itu berjanji dengan 4 tempat. Ya, 4 tempat itu mana saja? 4 tempat itu yang pertama Damaskus, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Bukit Sinai, dan juga kota Makkah. Janjinya Gusti Allah bagaimana? Janjinya Gusti Allah yaitu di ayat yang keempat, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Gusti Allah itu menciptakan kita, yaitu manusia, itu yang sebaik-baiknya bentuk daripada makhluk yang lain. Alias kita itu oleh Gusti Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu tsumma radadnahu asfala safilin. Artinya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, dalam kurung neraka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu adalah ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, nanti di akhirat manusia akan dimasukkan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, alias akan dimasukkan ke neraka. Nah, mengerikan toh. Jadi setelah oleh Gusti Allah nanti diciptakan dengan yang paling sempurna, yang sebaik-baiknya, tapi nanti manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah ada yang dimasukkan dalam surga? Tentu ada, dalam ayat yang selanjutnya. Ayat yang selanjutnya yaitu illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya adalah kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka mereka itu akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, maksud dari ayat ini adalah, jadi ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya tadi. Kalau tadi manusia itu dimasukkan ke dalam neraka, tapi ada pengecualiannya. Siapa yang tidak dimasukkan ke dalam neraka? Alias siapa nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga? Nah, yang dimasukkan ke dalam surga, yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu adalah orang yang percaya. Percaya adanya apa? Ya percaya adanya rukun iman yang 6 itu. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat Allah, percaya adanya kitab Allah, percaya adanya Rasul Allah. Kemudian yang kelima, percaya adanya hari akhir. Kemudian yang keenam, percaya adanya qada dan qadar. Itu namanya percaya atau beriman. Kemudian selain orang yang beriman,
orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga itu selain beriman juga harus beramal salih. Beramal salih itu beramal yang baik. Beramal yang baik itu apa? Beramal yang baik itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi kalau kita nanti menjadi orang yang beriman dan mau menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kita nanti tidak akan masuk neraka, tapi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ayo, siapa yang mau masuk ke surganya Allah? Ya, semuanya pasti nanti cita-citanya akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu kita harus menjadi orang yang beriman dan kita juga harus melakukan amal yang soleh, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dari surat At-Tin, yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin, yang artinya adalah maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Lah, maksud dari ayat ke-7 ini adalah kita itu ditanya oleh Allah, apakah kita masih mau mendustakan hari pembalasan setelah kita mendapatkan keterangan di atas itu tadi. Tentunya kan kita tidak akan mendustakan hari pembalasan, karena kita sudah tahu bahwa manusia akan masuk neraka kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Gitu. Kemudian ayat yang terakhir adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Arti dari ayat yang terakhir dari surat At-Tin ini adalah, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah hakim yang paling adil itu adalah Gusti Allah. Jadi ini semua adalah merupakan arti dan isi kandungan dari surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Kesimpulannya dari At-Tin ini adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk yang paling sempurna. Tapi kita tidak boleh terlalu bangga. Kenapa? Karena kita nanti di hari akhirat, manusia itu nanti akan masuk neraka, kecuali alias yang tidak akan masuk neraka itu adalah orang yang beriman dan juga orang yang mengerjakan amal saleh. Dia itu tidak akan masuk neraka, tapi akan masuk surga. Intinya itu. Paham ya? Nah, anak-anak, kemudian setelah kita mengetahui isi kandungan dari surat At-Tin, kita juga tadi sudah membaca surat At-Tin, maka saatnya kita harus menghafal surat At-Tin. Adakah yang sudah hafal surat At-Tin 1 sampai 8? Oh, tentu ada yang sudah dan juga ada yang belum. Bagi yang belum, ada tips atau trik atau cara untuk menghafalkan surat At-Tin. Bagaimana caranya? Yang pertama, itu kita menghafalnya dengan cara dibaca berulang-ulang. Yang kedua, yaitu dihafalkan sedikit demi sedikit. Contohnya bagaimana? Misalnya hari ini kita menghafalkan ayat 1 saja. Gitu. Contohnya adalah ini ayat 1, yaitu wattini wazzaitun. Itu kita baca berulang-ulang. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Nanti kalau sudah kita baca berulang-ulang sampai 5 kali, maka kita mencoba untuk menghafalkan. Tidak usah melihat di buku, maka kita menghafalkan wattini wazzaitun. Kalau sudah hafal, besoknya lagi kita membaca berulang-ulang ayat yang kedua. Ayat yang kedua bagaimana? Ayat yang kedua seperti ini adalah waturisinin. Itu kita baca berulang-ulang. Waturisinin, 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 sampai minimal 5 kali. Nah, setelah kita baca berulang-ulang, kemudian kita hafalkan
waturi sinin, waturi sinin. Kalau ayat kedua ini sudah hafal, kita hafalkan dari awal, dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun, waturi sinin. Seperti itu. Kemudian besoknya kita hafal, baca lagi berulang-ulang ayat yang ketiga. Setelah kita baca berulang ayat ketiga, kita hafalkan lagi ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Itu. Kemudian setelah kita hafal itu, kita ulangi menghafal mulai dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun, waturi sinin, wahadzal baladil amin, dan seterusnya, terus seperti itu ayat 1 sampai 8. Itu cara menghafal. Insya Allah dengan demikian maka nanti kalian akan cepat hafal untuk surat Yatin. Kira-kira sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, itu materi kali ini. Oke ya, sekian ya. Oke, maka yang terakhir, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Sekian, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.